Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar mengenai materi permintaan dan penawaran, khususnya untuk mata pelajaran IPS kelas 7 semester genap. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, menjelaskan kaitan antara permintaan dan penawaran, dan yang kedua, mendeskripsikan faktor-faktor permintaan dan penawaran, dan yang ketiga, menganalisis jenis-jenis permintaan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, perkenalkan, nama saya Ahmad Novi Nurwanto, NIM 12209193114 dari kelas TIPS 5B. Buah segarnya, yang lebar, ayo makan. Buah segarnya, yang lebar, Beli ikan berapa sekilo? Sekilonya 13.000 aja, Nak. Baik, langsung saja pada penjelasan materi yang pertama. Ada permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Dalam hukum permintaan, harga menjadi penentu dalam naik turunnya permintaan. Contoh, misalkan Ananda ingin membeli susu 2 liter. Harga susu per liter biasanya 6.000. Saat Ananda mau membeli susu tersebut, harga sudah naik menjadi 8.000. Karena adanya kenaikan harga susu tersebut, maka Ananda hanya membeli susu sebanyak 1 liter. Kemudian di waktu yang berbeda, Ananda ingin membeli susu sebanyak 2 liter. Harga susu tersebut sedang mengalami penurunan menjadi 5.000 per liter. Karena harganya turun, Ananda terpengaruh untuk membeli susu sebanyak lebih dari 2 liter. Jadi jika harga naik, maka permintaan akan menurun, dan sebaliknya jika harga menurun, maka permintaan akan naik, atau dalam ilmu ekonomi dikenal dengan istilah hukum permintaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama, harga barang. Harga suatu barang dapat mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Kemudian yang kedua, pendapatan. Adanya peningkatan pendapatan seseorang cenderung menambah permintaan barang yang dikonsumsi, dan begitupun sebaliknya, jika pendapatan seseorang turun, maka permintaan barang akan mengalami penurunan. Kemudian ada kualitas barang. Barang yang memiliki kualitas bagus cenderung membuat konsumen membelinya. Hal tersebut dapat meningkatkan permintaan. Selera. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat juga. Kemudian harga barang lain. Permintaan masyarakat terhadap suatu barang juga dipengaruhi oleh harga dari barang lain. Kemudian jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu negara, maka akan semakin tinggi pula permintaan barang. Kemudian yang terakhir ada prediksi masa depan. Apabila diperkirakan suatu harga barang akan naik pada masa yang akan datang, maka masyarakat akan menambah jumlah permintaannya sekarang, dan begitupun sebaliknya. Apabila diperkirakan harga suatu barang akan turun, masyarakat cenderung mengurangi permintaan. Adapun jenis-jenis permintaan, yaitu menurut
konsumen dan menurut jumlah konsumen. Menurut daya beli konsumen, 1. Permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang didukung oleh daya beli dan melakukan transaksi pembelian. Sebagai contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misal saya ingin membuat kopi, tetapi gula saya habis dan saya pun membeli gula karena saya memiliki uang dan saya membutuhkan gula tersebut untuk membuat kopi. Begitupun yang kedua, ada permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan yang didukung oleh daya beli tetapi belum melakukan pembelian. Misalkan saya memiliki uang untuk membeli sepatu, tetapi saya belum bisa menentukan kapan untuk membeli sepatu tersebut. Kemudian yang ketiga, adapun permintaan absolut. Permintaan absolut ini adalah permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Semisal saya ingin membeli terasi, tetapi pendapatan saya pada saat ini tidak mencukupi untuk membeli terasi. Kemudian yang B, menurut jumlah konsumen. Menurut jumlah konsumen, yaitu 1. Permintaan individual adalah permintaan yang dilakukan oleh satu orang individu. Kemudian yang kedua, permintaan kelompok atau kolektif adalah kumpulan atau penjumlahan total dari permintaan individu-individu yang ada di pasar kelompok. Kemudian yang nomor 2, penawaran. Penawaran adalah barang dan jasa yang ditawarkan produsen atau penjual pada tingkat harga dalam waktu tertentu. Dalam hukum penawaran, jika harga naik, maka penawaran juga akan naik. Begitupun sebaliknya, jika harga turun, maka penawaran akan ikut turun. Contohnya, seorang pedagang daging bersemangat menawarkan daging dengan harga 150.000 per kilo dari harga 120.000 per kilo karena akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Begitupun sebaliknya, ketika harga daging mengalami penurunan dari 120 per kilo menjadi 90.000 per kilo, pedagang tersebut akan menurunkan penawaran harga daging karena keuntungan yang didapatkan sangat kecil. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu pertama, biaya produksi. Dalam proses memproduksi barang dan jasa memerlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi tentu mempengaruhi barang dan jasa yang akan dijual. Semakin tinggi biaya produksi, maka semakin mahal pula harga barang. Begitupun sebaliknya, semakin rendah biaya produksi, semakin rendah juga harga barang tersebut. Kemudian yang kedua, teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini berpengaruh dalam naiknya jumlah penawaran. Kemudian yang ketiga, keinginan memperoleh laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Kemudian faktor ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh pada penawaran.